Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, kita lanjutkan pelajaran tema 6 kita tentang energi dan perubahannya. Subtema 2 ya, perubahan energi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat memahami kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak mampu mengidentifikasi kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak ya mampu menentukan satuan waktu yang tepat untuk mengukur lama suatu kegiatan berlangsung. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Di sini ada teks, kita akan membaca teks tersebut. Miss akan membacakannya, kamu boleh menjedakan ya video ini, lalu kamu baca duluan teksnya, atau Miss bacakan, abang dan kakak perhatikan. Nah, kita baca ya. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Nah, ini yang bertanya adalah Siti ya, karena Siti kemarin dia tidak bisa mengikuti kegiatan berkunjung ke waduk disebabkan dia sakit ya. Nah, sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Nah, abang dan kakak, ini adalah gambar ya, gambar Waduk Jatiluhur yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, teman-teman Siti berkunjung ke sana ya, mereka banyak mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga air ya, atau PLTA. Oke, lanjutkan ya. Nah, bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduknya kering. Sawah-sawah akan kekeringan juga dan persediaan listrik menjadi berkurang ya kan abang dan kakak. Makanya kita harus melestarikan, menjaga, dan berkewajiban
menghemat energi ya. Nah, sangat banyak manfaat waduk tadi ya abang dan kakak. Nah, ini kita akan belajar tentang kewajiban terkait penggunaan energi. Nah, selain olahraga secara rutin, kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuh kita sehat dan berenergi. Nah, ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas ataupun lelah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat ya. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah dipanen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani itu membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba abang dan kakak sekarang pikirkan ya, baju yang kita pakai nih. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan ya, gambar proses pembuatan baju yang akan Miss tunjukkan berikut ini. Nah, ini abang dan kakak. Nah, ini adalah proses dari pembuatan ya baju sampai yang bisa kita pakai. Nah, coba kita pikirkan nih sekarang, baju yang kita pakai ini, yang abang dan kakak pakai sekarang, mulai dari kita itu menanam pohon kapas ya kan. Ini pohon kapas. Lalu sampai menjadi baju dijahit dulu. Nah, kapas ini memerlukan waktu yang lama ya kan untuk dia tumbuh, lalu menjadi buah, lalu menjadi ada buah kapasnya, lalu kapasnya itu dipintal ya menjadi benang. Benangnya itu nanti menjadi kain dibuat, lalu kalau udah jadi kain dijahit, baru dijual, barulah kita pakai ya abang dan kakak. Nah, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, di sini ada tabel ya. Kita akan melengkapi tabel energi yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju dan apa kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Nah, kita isi bagian sini dulu ya abang dan kakak. Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Energi apa? Saat membuat baju ya. Iya, ada energi gerak menjadi energi bunyi ya kan, bisa juga nih energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, kenapa energi gerak? Nih seperti ini ya abang dan kakak. Kalau mesin jahit itu kan ada yang kalau sekarang semua pakai listrik ya. Ada juga yang model manual ya. Kakinya harus diayunkan supaya bisa jalan ininya, mesinnya ini bisa jalan jarumnya. Nah, jadi energi gerak menjadi energi bunyi, kan bunyi-bunyi dia kan kalau misalnya mesin jahit itu. Ada banyak kan energi yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju ya kan abang dan kakak. Contohnya lagi, energi listrik ya kan menjadi energi gerak. Ya kan, ini kan mesinnya kan dicolokkan ke listrik, baru dia bisa bergerak ya kan abang dan kakak. Lalu nah, perubahan kimia yang di dalam tubuh juga mengakibatkan ya kamu berenergi ya dengan makanan ya abang dan kakak. Nah, ini sudah kita jawab, ini juga sudah kita jawab ya, banyak tadi. Lalu apa kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki? Maka karena ternyata butuh proses ya dalam menjadikan suatu pakaian ya abang dan kakak, maka
kita berkewajiban untuk menjaga pakaian tersebut, ya kan? Iya, menjaganya dengan baik, menghargai pakaian, bersyukur, ya kan abang dan kakak. Karena ya kalau kita pikirkan begitu banyak energi yang dikeluarkan oleh para petani, para pengrajin, ya juga para penjahit untuk menghasilkan suatu baju. Nah begitu juga dengan hal-hal lain, ya. Ketika kamu tadi yang sudah kita bacakan, kita mau makan nasi nih, maka petani ya harus menanam dulu padinya, dijaga supaya tidak dimakan burung, ya kan, memerlukan waktu yang lama, lalu butuh tenaga, butuh energi, sehingga menghasilkan beras. Nah beras itu barulah dijual, barulah kita bisa beli. Yang lain juga seperti itu, segala sesuatunya. Makanya abang dan kakak, kita punya kewajiban untuk bersyukur, untuk menjaga ya hak dan kewajiban itu, agar kita lebih menghargai kerja keras orang lain. Nah oke, kita lanjutkan ya abang dan kakak. Kita akan menghitung lama waktu kegiatan dengan cara pengurangan. Nah ini pengurangan dulu, karena nanti di slide selanjutnya ya akan ada menghitung lama waktu kegiatan dengan cara penjumlahan. Nah nomor 1, pukul 5.00 atau 5 tepat Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah ini soal pertanyaannya ya, kita menghitung lama kegiatan si Lani tadi. Dia bangun tidur jam 5, lalu setelah dia rapih dia siapnya jam 5.30. Berapa lama nih kegiatannya dari dia bangun tidur tadi sampai dia siap? Nah kita buat cara jalan ke bawah seperti ini abang dan kakak. Nah jam 5.30 ya, kita ambil waktu yang lebih lamanya ya, lalu dikurang tadi si Lani jam 5 bangunnya, ya kan. Oke, kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0, 3. 5 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Jadi 00.30. Yang di sini ya, 2 angka di depan itu menunjukkan jamnya ya abang dan kakak. Sementara 2 angka di belakang setelah titik ya, itu menunjukkan menitnya. Berarti ya lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit sampai Siti siap ya. Nah gampang ya. Oke, ini ada soal nomor 2 contohnya. Ayah pergi bekerja pukul 7.30 dan ayah pulang dari kantor sampai di rumah pukul 18.00 atau jam 18 tepat. Jam 18 ini berarti menunjukkan pukul 6 sore. Nah lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nih sama seperti tadi ya, yang lebih banyak angkanya kita taruh paling atas. 18.00 dikurang 7.30 ya, 18 itu ayah pulang, jam 7.30 itu ayah pergi ke kantor. Nah kita kurangin nih. Nah bisa Miss, agak susah. Jadi ya kalau seperti ini kita susah untuk mengurangkannya. Jadi kita ambil alternatif ya, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit ya. Yang 18 ini ya kita kurangin 1 jam ya, kita kurang ambil 1 jam itu kan 60 menit kan abang dan kakak. Berarti kita tulis, karena tadi kita kurangi 18 kurang 1, karena nanti bakalan mau kita isi menit di belakangnya ini menjadi 17 ya. Jam 18 tadi kita ambil 1 jam ya, jadi 17. Nah yang 1 jam ini Miss ya, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, kita jadikan menjadi menit. Berarti jam 17.60 dikurang 7.30. 0 kurang 0 hasilnya 0. 6 kurang 3, 3. 7 kurang 7, 0. 1 kurang 0, iya 1. Berarti ayah itu bekerja ya selama 10 jam 30 menit. Lama ya waktu kerja ayah. Itulah jawabannya abang dan kakak ya, mudah ya.
Nah, sekarang kita coba ya menghitung lama waktu kegiatan dengan cara penjumlahan nih. Soal pertama, Bu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, kalau seperti ini ya, maka sudah diketahui nih abang dan kakak. Sudah diketahui Bu Nia itu berangkatnya pukul 8.30 dan lama waktu kegiatan Bu Nia di pasar 45 menit. Nah, kalau tadi si ayah kan kita nggak tahu kan berapa lama ayah pergi kerja ya, kita hanya tahu ayah berangkat dan ayah pulang, berapa lama ayah kerja. Nah, kalau yang ini Bu Nia perginya jam 8 dan Bu Nia itu di pasar itu selama 45 menit. Nah, kalau gitu jam berapa ya Bu Nia pulang gitu. Nah, abang dan kakak, sebenarnya dari sini kita sudah tahu nih abang dan kakak. Tadi kan jam 8.30 itu berangkat, lama di pasar 45 menit. Kalau cara cepatnya ya bisa aja kita tambahkan 8.30 ditambah 45 ya kan. Ini 5 tambah 0 5, 3 tambah 4 7. Berarti 75 ya, ini kan tadi jam 8 kan, 1 jam itu kan 60 menit kan, berarti kita ambil nih 1, berarti jam 9. Nah 65 ya, diambilnya sudah 60, sisanya berapa? Sisa 15, maka jam 9:15. Nah di sini juga sudah ada nih, tapi kalau mau cara cepat seperti itu tadi boleh. Kalau ini ya kita sudah tahu jam 9.15. Bagaimana caranya Miss? Cara jalan ke bawah. Kalau ini cara jalan panjang kalau Miss rasa. Nah abang dan kakak setelah Miss jelaskan cara panjang ini, kalau tadi secara sekilas Miss jelaskan yang tadi lebih abang dan kakak mudah, yang pendek itu ya tinggal cara dijumlahkan saja ininya, sudah temu ya, maka nggak usah pakai jalan-jalan panjang ini ya, terlalu panjang. Nah coba ya perhatikan, 8.30 ya sama tadi lama di pasar 45, kita tambah 0 tambah 5 5, 3 tambah 4 7, sama kayak Miss bilang tadi, 8 tambah 0 8, 0 tambah 6 0, berarti 8.75 menit. 8.75 menit sama dengan pukul 8 lebih 75 menit ya, maka kita pisah jam 8 ditambah 75. Nah mari ya abang dan kakak, jam 8 lewat 75. Nah sama tuh kayak Miss bilang tadi, jam 8 ya ditambah ya, tadi kan 75 ya, 1 jam itu kan 60 menit, 60 sisanya 15 menit. Nah jadi 60 ditambah 15, kita tambahkan lagi 8 tambah 1 jam, berarti jadi 8 tambah 1 9 9.15 nih. Kalau 15 menit udah nggak bisa lagi kita tambahkan kemana-mana. Jadi waktunya ya pulang Bu Nia itu pukul 9.15. Ditunjukkan dalam jarum jam seperti ini. Jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya ke angka 3. Nah mudah kan abang dan kakak. Nah sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Ini tambah-tambah kan, tadi kan penjumlahan judulnya. Nah kalau 1 hari ya dia mampu 3 baju ya, jadi kita tinggal tambahkan aja 3 ditambah 3, kan sampai 15 kan abang dan kakak ya. Tambah 3 tambah 3, coba ini 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Belum cukup nih sampai 15, coba kita tambah lagi 3, 12 tambah 3 hasilnya 15. Nah kita hitung nih, tadi 1 hari kan dia 3 ya kan, berarti ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Oh ternyata jawabannya 5 hari
ya. Kalau penjahit itu berhasil satu hari itu menjahit 3 baju, berarti untuk 15 baju dia membutuhkan waktu 5 hari ya. Nah, bisa juga ya kamu cara cepatnya dengan dikalikan. 3 dikali berapa? Hasilnya 15 ya. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. Yang mana saja boleh kamu buat, yang penting kamu paham, mengerti, dan jawabannya benar ya abang dan kakak. Oke, nah abang dan kakak, setelah kita membahas tentang contoh menghitung lama waktu kegiatan tadi, di sini ada tugas nih abang dan kakak ya, disuruh mengisi tabel ini ya, menurut ya, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Di sini ya ada waktu jam 5.00 sampai 5.30 itu kegiatannya mandi, silani pakaian dan menyiapkan peralatan sekolah. Maka waktu kegiatannya dari jam 5 ke 5.30 30 menit. Nah, Bang dan Kakak isi ya 2 lagi. Miss boleh ditambahin yang lain, Miss? Boleh. Boleh kamu tambah sampai 5. Tapi yang wajibnya ya kamu harus kerjakan 2 ini. Kalau ditambah ya nggak apa-apa, tambah bagus ya kan abang dan kakak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.